Om Swastiastu. Selamat siang, perkenalkan nama saya Ninyoman Treswidiani, NIM 253, dan ini rekan saya. Nama saya Nimade Ita Sinja Dewi, NIM 255. Baik, di sini kami akan mempresentasikan yaitu Electronic Commerce Consumer Behavior Model Turban et al. 2000. Selamat menyaksikan. Teknologi adalah sebuah sarana dan prasarana yang menyediakan sebuah barang atau konsumsi atau komponen yang diperlukan bagi kelangsungan hidup dan kenyamanan hidup umat manusia. Di era globalisasi ini, teknologi sangat berperan utama dalam era globalisasi ini, di mana konsumen dapat bertransaksi secara online. Menurut Turban 2008, e-business merujuk pada definisi yang lebih luas dari e-commerce. Tidak hanya sekedar menjual atau membeli produk atau jasa, tetapi juga melayani pelanggan. Kolaborasi antar rekan bisnis membawa sebuah perusahaan dalam melakukan transaksi secara elektronik. Dalam proses pengambilan keputusan, tahap-tahap yang dilewati oleh pembeli online adalah pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif keputusan membeli, dan tingkah laku secara pembelian. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku membeli. Yang pertama itu ada kebudayaan yang terdiri dari budaya, subudaya, dan kelas sosial. Yang kedua itu ada lingkungan sosial budaya yang dimana terdiri dari keluarga, kelompok acuan, peran, dan status. Yang ketiga itu ada personal yang terdiri dari usia, siklus hidup, pekerjaan, dan keadaan ekonomi, gaya hidup, kepribadian, dan konsep diri. Yang terakhir itu ada fisiologis, di mana yang terdiri dari motivasi, persepsi, proses belajar, kepercayaan, dan sikap. Bauran di sini saya akan menjelaskan bauran pemasaran. Bauran pemasaran adalah perangkat alat pemasaran taktis yang dapat dikendalikan, yang dipadukan oleh perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan dalam proses pemasaran. Di sini di dalam bauran pemasaran itu terdapat 4P, di mana itu ada produk, price, place, dan promotion. Serta untuk lingkungan sosial budaya itu adalah kelompok sosial yang hidup dan dalam batas-batas tertentu yang ditata berdasarkan norma sosial budaya yang membedakannya dengan lingkungan alam. Lingkungan sosial adalah sebuah interaksi sosial yang terjadi antara konsumen dengan orang di sekeliling. Baik, saya di sini akan menjelaskan psikologi dalam di bidang e-business commerce behavior turban. Yaitu psikologi adalah bidang psikologi yang menggambarkan pengaruh internal yang meliputi ada motivasi, kemudian ada kepribadian, ada persepsi, belajar, dan sikap yang mempengaruhi proses keputusan konsumen. Nah, kemudian ada motivasi. Motivasi ini dapat digambarkan sebagai kehaluan diri dalam individu yang mendorong untuk bersaksi. Kebutuhan dapat dibedakan menjadi dua, yakni ada kebutuhan utilitarian, kemudian yang kedua itu ada kebutuhan ekspresif. Kemudian ada kepribadian adalah pola sifat individu yang dapat menentukan tanggapan untuk bertingkah laku. Kemudian ada belajar adalah proses untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman. Kemudian ada sikap. Sikap merupakan ungkapan perasaan konsumen tentang suatu objek. Objek juga menggambarkan kepercayaan konsumen terhadap berbagai atribut dan manfaat dari objek tersebut. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi keputusan membeli secara online. Keputusan membeli secara online dipengaruhi oleh yang pertama ada efisiensi. Nah, efisiensi ini untuk pencarian waktu cepat, mudah dalam penggunaan, dan usaha pencarian. Kemudian ada value atau harga bersaing dan kualitas baik. Kemudian ada interaksi, informasi keamanan, load time, dan
navigasi. Kemudahan dalam mencari informasi tergantung dari layak halaman web. Jika layout cukup jelas. Baik, saya di sini akan menjelaskan pengertian tentang logistik. Logistik secara umum adalah suatu ilmu pengetahuan atau ilmu seni dalam melakukan kegiatan penyimpanan, pemeliharaan, dan penyaluran, serta penghapusan beberapa barang atau alat tertentu. Nah, di dalam logistik ini kita mengetahui bahwa di dalam logistik ini tuh terdapat pertama itu ada delivery. Nah, delivery ini atau pengiriman. Di sini saya menjelaskan bahwa delivery atau pengiriman adalah proses pengangkutan barang dari lokasi sumber ke tujuan yang telah ditentukan. Kemudian ada payment. Nah, di sini payment itu adalah pembayaran, di mana pembayaran itu adalah pemberian uang secara sukarela atau yang setara atau sesuatu yang berharga oleh satu pihak kepada pihak lain dengan imbalan barang atau jasa. Kemudian di sini juga saya akan menjelaskan tentang desain. Nah, desain ini merupakan sebuah rancangan. Nah, apa sih itu rancangan? Nah, rancangan ini adalah suatu kegiatan yang sudah dipikirkan baik-baik secara matang dalam melakukannya. Kemudian di sini juga ada intelligent agent atau yang bisa disebut dengan agent cerdas. Nah, agent cerdas ini merupakan salah satu solusi efektif untuk memperkecil kesalahan sistem yang disebabkan oleh faktor sifat manusiawi. Kemudian di sini juga ada customer service. Nah, customer service ini merupakan pelayanan pelanggan, adalah proses membantu orang menemukan apa yang mereka inginkan selama seluruh siklus transaksi. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh produk. Nah, sebelum kita memulai contoh produk, kita dapat mengetahui apa itu produk. Nah, produk adalah suatu barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan. Nah, di sini saya sangat menarik untuk mengangkat contoh produk ini karena banyak konsumen yang sudah memakai produk ini, yaitu adalah handphone, di mana handphone ini sudah sangat banyak digunakan di masyarakat dikarenakan kita dapat mengakses informasi dengan secara cepat. Yang kedua itu memudahkan kita melakukan transaksi ke bank. Seperti itu. Yang ketiga, tentunya kita dapat menjual belikan barang di suatu aplikasi. Nah, seperti itu. Jadi untuk ciri-ciri produk yang disukai konsumen itu ada 3, yaitu yang pertama awet dan awet. Awet sangat dapat mempengaruhi ciri-ciri dari produk karena konsumen pasti akan tertarik ketika membeli sebuah produk yang sangat awet dan tahan lama jika dipakai. Yang kedua itu adalah dengan perawatan yang mudah, di mana perawatan yang mudah itu dapat mempengaruhi pembelian barang tersebut. Yang ketiga itu ada murah. Murah itu sangat menarik banyak peminat dari konsumen tersebut. Nah, di sini saya sangat menarik menjelaskan tentang merek iPhone, di mana iPhone tersebut sudah banyak dikenali oleh masyarakat dan sudah banyak dipakai juga oleh masyarakat karena iPhone itu sudah banyak diminati oleh konsumen. Yang pertama tentunya yaitu memiliki aplikasi yang canggih dan kita dapat mengakses aplikasi yang canggih itu di App Store.
Nah, yang kedua itu performanya lebih cepat. Yang ketiga itu adanya fitur-fitur yang dapat menarik konsumen untuk membeli produk iPhone ini. Yang keempat itu tampilannya, yaitu sangat elegan, di mana penampilan dari sebuah produk iPhone itu sangat banyak diminati, karena kita sebelum kita membeli pasti kita akan melihat fiturnya dan melihat tampilan dari produk tersebut. Nah, untuk sistem operasinya itu sangat simple, tidak perlu yang namanya bikin pusing. Jadi untuk sistem operasinya itu sangat simple seperti itu. Nah, untuk iPhone ini itu sudah banyak dan dipakai oleh baik itu dari anak muda maupun tua, dan sudah banyak diminati dan udah banyak yang memakai produk ini. Untuk produknya ini, untuk kualitasnya, tentunya kualitasnya ini sangat baik dan banyak diminati karena memiliki kecepatan yang sangat baik seperti itu. Dan untuk pemasarannya, untuk iPhone ini sendiri itu sudah bisa dibeli di mana saja, itu baik secara online, itu di aplikasi online sudah bisa dibeli tentunya. Dan di sini saya akan menjelaskan 4P, yaitu price, promotion, product, and quality. Nah, untuk harganya itu sangat beda, di mana kita akan melihat dari jenis produk tersebut. Semakin kecil, di sini saya akan menjelaskan 5 di mana itu ada price, promotion, product, and quality, di mana untuk harga iPhone tersebut itu berbeda-beda tergantung dari mereknya itu apa. Dan juga kita lihat juga tergantung dari serinya seperti itu. Untuk promotion dari iPhone ini sudah banyak dilakukan di pasaran, sudah banyak yang memakai brand iPhone ini di suatu perusahaan iPhone ternama seperti itu. Dan juga di iPhone ini melakukan promotion jika ada acara-acara tertentu, seperti acara launching produk barunya, yaitu dengan memberikan giveaway di sosial media seperti Instagram. Nanti dari giveaway tersebut dari perusahaan itu akan melakukan ketentuannya itu sesuai dengan tema yang nantinya diangkat oleh iPhone tersebut. Nah, yang sangat menarik ini promosinya itu sudah banyak dilakukan. Nah, dengan cara menjajakannya di media sosial, dengan cara juga mempromosikan lewat store-nya seperti itu. Nah, iPhone ini juga sudah banyak melaunching produk-produk barunya seperti itu. Untuk produknya itu sudah banyak, mulai dari iPhone 5 sampai dengan iPhone 10 Pro juga dan lainnya seperti itu, sudah banyak di pasaran. Nah, juga iPhone ini sudah bisa diakses di media sosial, di
aplikasi belanja online sudah tersedia untuk pembelian iPhone secara online. Karena sekarang adalah zaman digital, kita tidak perlu bersusah-susah untuk datang ke store atau berpergian secara jauh. Kita cukup mengakses dengan aplikasi baik itu belanja di Lazada maupun di Shopee. Kita bisa belanja tersebut. Tapi di dalam kita belanja di online tersebut, pasti kita akan melihat apa sih, bagaimana sih bentuk produknya, terus gimana sih kualitas yang diberikan secara online maupun offline, seperti itu. Karena sebelum kita membeli belanja online itu, kita harus melihat spesifiknya produk tersebut, dan juga kita akan melihat ulasan dari beberapa konsumen sebelumnya yang sudah membeli. Tentunya kita juga melihat penilaian yang diberikan oleh orang lain, oleh konsumen lain, seperti itu. Dan untuk kualitasnya itu mungkin iPhone akan memberikan garansi jika 3 atau 2 setelah pembelian itu ada kerusakan, seperti itu. Jadi untuk iPhone sendiri itu sudah memiliki iDrop dan iCloud, dimana itu hanya dimiliki oleh iPhone itu sendiri. Dan fungsinya iDrop tersebut dimana kita akan dapat memudahkan mengirim file foto dari iPhone kita ke iPhone yang lain, hanya untuk sesama iPhone saja, seperti itu. Nah, untuk pembelian iPhone secara online itu nantinya akan dikirim oleh pusat logistik, yaitu JNE dan JNT. Nah, untuk pembayaran itu sendiri itu bisa melalui transfer di BCA, BRI maupun bayar di Indomaret dengan kode yang sudah didapat setelah pembelanjaan, seperti itu. Nanti untuk pengiriman nanti akan dilakukan oleh JNE dan JNT dengan memberikan jasa, di mana kepuasan pembelian kita itu tergantung dari barang yang kita peroleh, dan juga kepuasan dari pelanggan. Kepuasan dari pelanggan itu sangat berpengaruh bagi produk tersebut, karena ketidakpuasan itu sangat dapat merusak produk tersebut. Jadi mungkin sekian dari penjelasan saya, akan dijelaskan dengan kesimpulan. Baik, di sini saya akan menarik kesimpulan dari e-commerce yang saya jelaskan bersama rekan saya. Jadi kesimpulannya adalah, jadi perkembangan teknologi dalam perdagangan e-commerce ternyata berpengaruh juga terhadap perilaku konsumen dalam memenuhi kebutuhannya. Karena e-commerce ini tuh bukan hal yang asing dalam dunia bisnis. Dikarenakan perkembangannya yang semakin cepat ini mempengaruhi perilaku konsumen dalam melakukan transaksi perdagangan yang menggunakan media elektronik. Nah, menurut dari sumber-sumber yang saya baca, dari adanya database server website penjualan atau e-commerce pemasaran ini, produksi ini, perusahaan bisa lebih mudah mengatasi pengolahan data. Karena dengan sistem penjualan berbasis e-commerce ini mengurangi biaya sewa ruko, karena
penjualannya ini bisa melalui online atau berbasis internet. Nah, kemudian penggunaan e-commerce dapat meningkatkan efisiensi biaya dan produktivitas perusahaan, sehingga dapat meningkatkan kemampuan perusahaan dalam bersaing. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila salah kata, kami mohon maaf dan kami tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. And thank you for watching.